Hai, selamat bertemu dengan saya, Sahdat, di channel Jas Pelangi Official. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Jas Pelangi Official yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat video ini dan sedikit sharing tentang cerita-cerita Alkitab yang mungkin saja kita bisa merenungkannya dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melanjutkan video ini, namun sebelumnya kita melihat dua pertanyaan. Sejauh mana imanmu mengenal Yesus dan bagaimana kamu melihat Yesus dalam kesusahanmu? Nah, kita akan melihat dan menjawab pertanyaan ini melalui kisah Bartimeus yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini dia. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" jawab orang buta itu. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Injil Markus menjelaskan bahwa saat itu Yesus ada di Yeriko, di daerah Yudea, yang sebenarnya tidak jauh dari kota Yerusalem. Dan di luar tembok itu dijelaskan oleh Injil Markus ini bahwa ada orang buta yang bernama Bartimeus. Nah, biasanya orang-orang buta ini memang dan orang-orang yang bercacat pada umumnya adalah sebuah komunitas orang-orang yang tidak diterima di dalam komunitas sosialnya dan diasingkan di pinggir-pinggir kota ataupun di perbatasan kota, dan salah satunya adalah Bartimeus ini. Nah, sebagai catatan bagi kita bahwa Yesus melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem melewati perbatasan kota ini. Dan disinilah nanti diceritakan bagaimana Yesus bertemu dengan Bartimeus. Dan perjalanan Yesus ke Yerusalem itu sebenarnya adalah untuk menghadapi sengsaranya. Artinya ia semakin dekat dengan puncak penderitaannya. Nah, kita kembali kepada teks. Markus memperkenalkan Bartimeus. Siapa Bartimeus ini sebenarnya di dalam narasi teks Markus ini? Kita akan melihat siapa sebenarnya Bartimeus ini. Jadi Bartimeus dijelaskan oleh Markus adalah anak Timeus. Jadi itu jelas ya. Namun di dalam bahasa Ibrani memang bar itu artinya anak. Bartimeus berarti anak Timeus. Jadi ini menjadi nama panggilannya oleh Markus. Dan ia lebih dikenal dengan Bartimeus. Markus tidak menjelaskan nama sebenarnya daripada Bartimeus ini. Tetapi ia disebutkan sebagai Bartimeus. Namun nama ini juga mengingatkan saya kepada sebuah makalah yang ditulis oleh Plato di tahun 300 sebelum Masehi. Di dalam bukunya Plato yang dinamakan Timaios atau Timaius, berkaitan dengan pengamatan atau penglihatan sebagai asas pengetahuan. Nah, kemudian dijelaskan Bartimeus ini adalah seorang pengemis yang buta dari Yeriko. Jadi selain cacat fisiknya, biasanya orang-orang seperti ini menjadi korban diskriminasi karena dianggap tidak berguna bagi masyarakat di zamannya. Jadi Bartimeus menjadi sosok yang mewakili penderitaan orang-orang yang tidak hanya didiskriminasi secara fisik, tetapi mengalami tekanan mental secara psikologis karena tidak diterima oleh komunitasnya. Namun kita melihat bahwa Bartimeus menerima keadaan itu. Dan dia tidak menyerah dengan kehidupannya. Kita lihat selanjutnya bahwa bukti dia tidak menyerah dengan kehidupannya, bahwa
Bartimeus ini adalah orang yang rajin dan ia bukan seorang yang pemalas. Fakta itu ditunjukkan melalui aktivitasnya yang dilakukannya dengan duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasih orang lain. Jadi kondisi kebutaannya inilah menjadi mata pencarian baginya setidaknya untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya semakin spesifik dijelaskan oleh Markus juga bahwa Bartimeus menyadari identitas Yesus. Ia dapat mengenal Yesus sebagai anak Daud. Bar David, anak Daud sebenarnya bisa merujuk kepada keturunan-keturunan dan pewaris tahta Daud seperti Salomo. Tetapi juga putra Daud disematkan kepada garis keturunan Daud, dan garis keturunan Daud ada dalam diri Yesus seperti yang dijelaskan dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Dalam bingkai perkenalan Bartimeus ini, kita kemudian kembali melihat bagaimana teks ini menjadi sebuah narasi yang begitu indah, yang kemudian kita diajak untuk merenungkan dari cerita ini. Ada dialog timbal balik di dalam cerita ini, di mana ada reaksi Bartimeus dan Yesus, kemudian reaksi Yesus kepada Bartimeus. Nah, di dalam teks ini dijelaskan bahwa ada banyak orang yang berbondong-bondong hadir di sana. Tetapi tidak satu pun yang menghiraukan Bartimeus ketika ia berteriak kencang sekencang-kencangnya memanggil Yesus. Justru orang banyak menimpali dia dan bahkan menegur Bartimeus agar dia diam. Nah, menjadi perenungan bagi kita. Ada berapa banyak orang yang mau melihat kuasa Yesus di dunia ini? Ada berapa banyak orang yang mau menjadi murid Yesus? Ada berapa banyak orang yang mengaku mengikut Yesus? Ada berapa banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus? Pertanyaan ini diajukan kepada kita semua yang mendengarkan video ini. Nah, ada banyak yang mau mengikut Yesus. Ada banyak yang mengaku murid Yesus. Ada banyak yang mengaku percaya kepada Yesus. Tapi kadangkala ada yang lupa bahwa ada satu jiwa yang tidak pernah didengarkan oleh pengikut Yesus. Siapa dia? Bartimeus. Bartimeus mewakili suara satu jiwa yang tidak pernah didengarkan sama sekali oleh orang di sekitarnya, bahkan oleh pengikut Yesus karena keadaannya yang miskin dan keadaannya yang menderita oleh karena dia buta dan disingkirkan oleh komunitas sosialnya. Nah, kadangkala ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus, ada orang yang mengaku murid Yesus, ada yang mengaku sebagai orang Kristen yang taat tetapi menutup telinga dan mata hatinya dari jeritan orang-orang yang seperti Bartimeus ini. Menutup matanya dari jeritan orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan jawaban atas penderitaannya. Dan untuk inilah Yesus datang dan membuka dirinya. 2 kali Bartimeus berseru memanggil Yesus. Yesus, anak Daud. Oh Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Ini adalah sebuah permohonan belas kasih yang diharapkan oleh Bartimeus sebagaimana seorang raja yang menaruh belas kasih kepada rakyatnya. Jadi sebutan anak Daud mengartikulasikan bahwa Yesus adalah keturunan raja yang secara institusional punya kuasa untuk menyelamatkan rakyatnya dan mengangkat martabat rakyatnya dari penderitaan yang dia alami. Jadi Bartimeus mengharapkan kuasa yang dimiliki oleh keturunan Daud ini digunakan untuk mengangkat derajat dan martabatnya dari penderitaan yang sedang dihadapinya sebagai seorang rakyat. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa ada batasan tertentu, baik itu secara institusional maupun secara struktural antara penguasa dan rakyat. Hal ini menjadi sesuatu yang tabu sebenarnya jika dilihat dalam perspektif orang-orang pada zaman itu, bahwa raja dan keturunannya
tidak pernah sama sekali mau berjumpa dengan penderitaan rakyatnya. Tetapi kali ini sangat berbeda. Ada keturunan raja yang mau berjumpa dengan rakyatnya di perbatasan kota yang penuh dengan derita. Ini menjadi sebuah alarm kepada setiap orang yang punya kekuasaan di dalam sebuah lembaga maupun institusi, bahwa ada banyak orang yang menaruh harapan kepada Anda, dan Anda harusnya mendengarkan mereka sama seperti Yesus mendengarkan Bartimeus. Yesus mendengarkan teriakan Bartimeus, dan ia menyuruh orang di sekitarnya memanggil dia. Namun ada hal yang perlu diperhatikan ketika orang yang disuruh oleh Yesus ini untuk memanggil Bartimeus. Ia berkata begini, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Sebenarnya ungkapan ini tidak semata-mata mengingatkan Bartimeus bahwa ia dipanggil oleh Tuhan, tetapi juga menjadi alarm yang memberi tekanan kepada mental seseorang dalam kondisi tertentu. Misalnya ketika ada seorang teman menyuruh temannya untuk menghadap bos, gitu ya. Mungkin karena keadaan tertentu, situasi tertentu, sehingga seorang itu mengalami sebuah tekanan dalam hatinya. Ada apa ini kira-kira? Sehingga otaknya dan pikirannya pasti akan menerjemahkan apakah bos marah kepadaku atau justru sebaliknya. Tetapi Bartimeus tidak menghiraukan itu. Bartimeus tidak demikian. Ia tetap menghadap Yesus. Bartimeus merespon dengan berdiri, pergi mendapatkan Yesus. Bahkan dijelaskan oleh Markus, ia sampai meninggalkan jubahnya. Yang seyogianya jubahnya itu adalah bentuk sebuah kehormatan bagi orang-orang Yahudi, dan juga dipakai oleh orang-orang pengemis seperti Bartimeus ini untuk meletakkan hasil pencariannya dari mengemis di dalam saku jubahnya. Nah, tekanan psikologis yang dihadapi oleh Bartimeus tidak terhenti hanya ketika ia ditegur untuk tidak berteriak memanggil Yesus. Bahkan ketika Yesus memanggilnya, tekanan mental juga mengarah pada dirinya. Ada indikasi apakah dia akan dimarahi oleh Yesus atau malah sebaliknya. Nah, hal ini menjadi penguatan dan sekaligus kekuatan yang baru bagi Bartimeus untuk datang kepada Yesus karena dia merasa ada respon yang positif dari usaha Bartimeus. Dan mungkin apa yang dialami oleh Bartimeus ini tidak semua orang mampu menerimanya, ya. Tetapi karena keinginan kuat Bartimeus, ia menerima apapun resikonya. Mau dia dimarahi ataupun sebaliknya, ya, dia menerima apapun resiko itu. Bahkan ia meninggalkan jubahnya. Jubah itu sebagai lambang kehormatan bagi seseorang, meskipun sebenarnya Bartimeus yang berjubah ini tidak dihormati, tidak dihargai di dalam komunitas sosialnya. Tetapi sebagai sebuah lambang kehormatan, dia tinggalkan itu. Ia meninggalkan jubahnya yang penuh dengan hasil pencapaiannya, hasil pencariannya ketika dia mengemis di pinggir jalan. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita, ada berapa banyak orang Kristen yang dipanggil oleh Tuhan dan mau mendengar dan menghadap panggilan Tuhan dengan meninggalkan apa yang selama ini dipertahankannya? Bartimeus meninggalkan apa yang selama ini dipertahankannya untuk menghadap panggilan Kristus. Nah, Yesus yang berinisiatif memanggil Bartimeus ini pun bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sebenarnya ini adalah sebuah pertanyaan yang agak konyol, ya. Kenapa? Sebagai Tuhan, Yesus tentu tahu dong apa sebenarnya yang diinginkan oleh Bartimeus ini. Yesus tentu tahu dong kebutuhan Bartimeus itu apa. Tetapi tidak demikian. Sepertinya Yesus ingin Bartimeus itu mengartikulasikan hasrat terdalam dalam dirinya. Dari pertanyaan ini, Yesus mengajarkan Bartimeus
bersuara untuk memilih dan memutuskan apa yang hendak diberikan Allah baginya sesuai dengan keinginan maupun kebutuhannya. Pertanyaan Yesus ini telah memberikan pengertian bagi Bartimeus dan orang-orang yang mendengar dan menyaksikan cerita ini, bahwa Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih dan memutuskan apa yang hendak diberikan Allah kepadanya. Allah tidak menghalang-halangi kehendak bebas manusia. Allah mengizinkan manusia memilih apapun. Meskipun pada akhirnya Allah yang menentukan apa yang tepat yang hendak diberikannya kepada manusia itu. Namun ada kecenderungan kehendak bebas manusia ini justru menjadi menyimpang sehingga tidak sesuai dengan apa yang hendak diberikan Allah kepadanya. Sama seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada Bartimeus juga pernah dilontarkan oleh Yesus kepada Yohanes dan Yakobus di dalam Markus 10 ayat 35. Ketika itu Yohanes dan Yakobus ingin meminta kedudukan kepada Yesus untuk diletakkan di kiri dan kanan Yesus untuk mendampingi Yesus memerintah. Tetapi Yesus tidak mengizinkan hal itu terjadi. Karena apa? Karena kedua orang ini tidak memahami kehadiran Yesus itu adalah menanggung derita orang banyak. Bukan memerintah, tapi melayani. Nah, kemudian itu diulang kembali. Pertanyaan itu diulang kembali oleh Yesus kepada Bartimeus untuk mengetahui hasrat terdalamnya. Apakah benar Bartimeus ini memohon melalui hasrat yang terdalam dalam dirinya? Jadi kehendak bebas manusia itu sering sekali digunakan bukan lagi untuk mengungkapkan hasrat terdalam dalam dirinya. Sebagaimana Yakobus dan Yohanes di dalam Markus 10 ayat 35. Tetapi justru digunakan untuk melawan Allah, bahkan mengimbangi Allah. Tapi dalam hal ini, Yesus Kristus membimbing orang-orang percaya untuk belajar, memohon melalui kehendak bebas yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia itu, agar manusia itu memilih dan memutuskan apa yang tepat yang hendak diberikan Allah kepadanya. Nah, ketika Yesus bertanya tentang apa yang dikehendaki olehnya, Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku melihat." Rabuni, supaya aku melihat. Nah, disinilah puncak pengertian iman yang mendalam yang perlu dipahami. Pertama, kita melihat ada transisi yang terjadi dalam reaksi dialog Bartimeus kepada Yesus. Ketika pertama sekali ia memanggil Yesus sebagai anak Daud, dan selanjutnya Bartimeus memanggil Yesus sebagai Rabuni, yang artinya guruku. Perubahan ini memberikan penjelasan bahwa sebutan anak Daud memberikan semacam jarak antara raja dan rakyatnya. Kini sebutan Rabuni itu berubah dan membentuk sebuah relasi yang baru menjadi sesuatu yang lebih intim yang tidak lagi memiliki jarak. Jadi ada kedekatan yang sangat intim, ada perubahan relasi antara Bartimeus dengan Yesus. Tidak lagi antara penguasa dengan rakyat, tetapi antara murid dan gurunya yang memiliki relasi yang sangat dekat. Apa yang diinginkan oleh Bartimeus bukan sekedar untuk melihat, tetapi ingin memiliki relasi yang dekat dan menyatu dengan Yesus. Makanya dia sebut Rabuni, guruku. Dia merasa menyatu dengan Yesus, menjadi murid Yesus. Selanjutnya, setelah ada relasi yang baru, ada perubahan relasi, permintaan Bartimeus kemudian, aku ingin melihat. Dan tentunya dengan mujizatnya, Yesus membuat Bartimeus melihat. Dan ketika pertama sekali Bartimeus melihat, siapa yang dilihat? Yesus, sang guru.
Bartimeus pertama sekali melihat, yang dilihatnya adalah Yesus yang disebutnya sebagai gurunya itu. Ini merupakan sebuah kisah pemanggilan Yesus terhadap Bartimeus yang tidak hanya ingin melihat, tetapi menjadi murid untuk bersatu dengan Yesus. Bartimeus tidak hanya sembuh secara fisik, tetapi dapat melihat Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, dalam hal ini ada berapa banyak permohonan yang sebenarnya saudara-saudara telah ungkapkan kepada Tuhan dalam doa-doa saudara, dalam ibadah saudara. Cerita Bartimeus ini mengingatkan kita sekarang untuk memeriksa kembali permohonan-permohonan yang pernah kita mohonkan kepada Tuhan. Apakah permohonan saudara sudah memberikan rasa yang dekat, rasa yang menyatu dengan Kristus? Ataukah permohonan saudara itu akan membuat saudara jauh dari Yesus? Ada banyak orang yang meminta rezeki, ada banyak orang yang meminta pekerjaan, ada banyak orang yang meminta kekayaan, ada banyak orang yang meminta jodoh, ada banyak orang yang meminta jabatan dan kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi ketika ia memperoleh semuanya itu, ia justru tidak melihat Yesus. Ketika Anda memperoleh semuanya itu, siapa yang pertama sekali Anda lihat? Atau Anda justru semakin dibutakan oleh permohonan-permohonan Anda itu kepada Tuhan? Orang percaya seharusnya mengalami kedekatan dengan Tuhan dan menyatu dengan Tuhan supaya bisa melihat dan berjumpa dengan Kristus. Sehingga tahu apa maksud Yesus hadir dalam kehidupan. Bartimeus pertama sekali membangun relasi yang dekat dengan Yesus sebelum ia melihat. Dan ketika ia melihat, yang pertama dia lihat adalah Yesus. Mujizat yang dialami dalam dirinya, kesembuhan dan pemulihan yang dialami oleh dirinya, telah membukakan matanya untuk melihat Yesus. Setelah itu kemudian, Yesus menyuruh dia untuk pergi. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Penekanan yang paling penting di sini adalah iman. Yesus mengatakan imanmu. Mengapa? Iman percaya yang dimaksud oleh Yesus adalah iman yang hanya ditujukan kepada Allah. Banyak hal yang bisa dipercaya di dunia ini. Banyak hal yang bisa diimani di dunia ini. Kita bisa percaya kepada harta kita bisa percaya kepada kawan kita, keluarga kita, sahabat kita. Kita bisa percaya kepada jabatan kita bisa percaya kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa percaya kepada apapun yang ada di dunia ini. Tetapi yang dituntut di sini adalah iman yang secara fundamental kepada Allah di dalam Kristus. Sehingga dengan iman itu terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa. Terjadi keselamatan yang luar biasa dari Allah. Jadi dengan iman, Bartimeus telah membuka dirinya dan berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Dan iman menjadi elemen penting untuk berpartisipasi kemudian dalam kehidupan yang nyata ini. Iman menjadi kesaksian bahwa orang-orang percaya beroleh keselamatan dari Yesus Kristus. Bartimeus berpartisipasi di dalam imannya. Bartimeus menjawab panggilan Kristus dan memiliki iman kepada Yesus sehingga mujizat terjadi di dalam dirinya. Lalu bagaimana partisipasi iman dalam proses keselamatan itu? Bartimeus mengikuti jalan Yesus ke Yerusalem,
menuju penderitaan. Itulah iman Bartimius. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi, Bartimius adalah teladan yang mengharapkan pemulihan terjadi dalam dirinya dan lingkungannya. Tentu kita semua juga mengharapkan hal yang demikian. Kita mengharapkan pemulihan dari diri kita, dari kesusahan kita. Dan kita mengharapkan pemulihan dalam lingkungan kita. Bartimius telah mewakili suara jiwa-jiwa yang tidak didengar oleh dunia yang penuh dengan tipu-tipu. Namun belas kasih Allah membuka diri kepada orang-orang seperti Bartimius ini untuk memulihkan diri dan mengangkat martabatnya sebagai manusia. Ada banyak orang yang berusaha menjadi murid Yesus dan memperoleh kesembuhan, memperoleh mujizat, memperoleh kepuasan dalam hidupnya, tetapi tidak mau membuka diri terhadap realitas penderitaan. Justru menikmati kesenangannya hanya untuk dirinya, tidak memberi pengaruh kepada lingkungan. Dan dari sekian banyak orang yang mendengar tentang Yesus, mungkin Anda adalah Bartimius yang mengharapkan pemulihan terjadi, baik kepada diri Anda maupun lingkungan Anda. Maka dengarlah panggilan Yesus, datanglah kepadanya, lihatlah dia, dan menyatulah dengan dia di dalam penderitaannya, agar engkau dipulihkan dari kebutaan dunia ini. Saya Sahadat, sampai ketemu di episode selanjutnya.